Haleluya, saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita diberi kesempatan untuk belajar pada kesempatan ini, dan saat ini saya ingin membahas tentang apakah kitab Wahyu bermakna simbolisasi melulu. Sekali lagi, apakah kitab Wahyu bermakna simbolisasi melulu? Saudaraku, akhir-akhir ini saya banyak nonton YouTube, channel YouTube tentang ulasan-ulasan tentang kitab Wahyu. Pada sebagian besar selalu menyimpulkan bahwa kitab Wahyu itu sifatnya simbolisasi. Sekali lagi, pandangan umum dari para teolog mengatakan bahwa kitab Wahyu itu sifatnya simbolisasi. Menjadi pertanyaan, apakah iya? Saya ingin supaya kita melihat kitab-kitab dalam Alkitab dimulai dari Kejadian. Ya. Kitab Kejadian menceritakan fakta sejarah tentang penciptaan sampai kepada bangsa pilihan Israel. Dengan demikian, kitab Kejadian ceritanya bersifat harafiah atau hurufiah atau literal. Tetapi jangan lupa, Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang benih perempuan yang sering kita kenal dengan Injil pertama itu adalah nubuatan yang bermakna simbolisasi. Juga ketika Yakub memberkati anak-anaknya, di dalamnya tergandung nubuatan yang bermakna simbol. Dia menggunakan bahasa-bahasa simbol. Dengan demikian, kitab Kejadian memang secara umum mengandung makna harafiah. Tetapi dia juga berjalan bersama-sama dengan makna-makna simbolisasi. Demikian juga pada sebagian kitab-kitab dalam Alkitab seperti Pemazmur, bagaimana Daud menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dalam Mazmur pasal 22 sebagai contoh, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai pengalaman pribadi ketika dia dikejar, dia mengalami tekanan penderitaan. Tapi ternyata itu juga terisi nubuatan tentang Yesus disalib. Di dalamnya ada berbagai bahasa simbolisasi. Artinya, Alkitab secara umum, baik dari kitab Kejadian sampai Yudas, itu berisi tentang peristiwa, sejarah, kisah-kisah yang bersifat harafiah, hurufiah atau literal, yang juga di dalamnya ada pengajaran-pengajaran, tetapi berjalan bersama-sama dengan makna simbolisasi, walaupun secara umum bersifat harafiah. Jadi kitab-kitab dalam Alkitab secara umum bersifat harafiah, tapi sekali lagi berjalan bersama dengan makna simbolisasi. Bagaimana dengan Wahyu? Itu memang sebuah kitab yang penuh dengan makna-makna simbol-simbol tertentu. Tetapi jangan mengabaikan hal-hal yang bersifat harafiah, yang berjalan bersama simbol-simbolnya. Artinya kitab Wahyu juga punya makna-makna harafiah atau letterlek. Mari kita coba melihat tentang makna-makna harafiah itu tersendiri yang terdapat dalam kitab Wahyu. Ketika dia berbicara tentang ketujuh jemaat di Asia Kecil, Efesus, Mirna, dan lain-lain, itu bicara tentang sebuah sejarah, sebuah fakta dari perjalanan jemaat, sebuah keadaan daripada jemaat-jemaat itu sendiri. Itu artinya bahwa kitab Wahyu menceritakan juga hal-hal yang bersifat harafiah sekalipun dalam perjalanan fakta
dari keadaan jemaat-jemaat itu sendiri juga tergantung nubuatan tentang perjalanan gereja itu sendiri. Juga di sana dalam kitab Wahyu ada cerita tentang pengangkatan, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, tempat-tempat, nama-nama oknum-oknum itu bermakna harafiah. Ketika kita terangkat, itu adalah harafiah bahwa orang yang mati dibangkitkan, orang yang masih hidup diangkat ke awan-awan. Ya, tidak bermakna simbolisasi. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu secara fisik dalam kapasitas sebagai manusia dia datang. Itulah beberapa hal yang harus saya kasih contoh sebagai makna-makna harafiah dalam kitab Wahyu. Saudaraku, kalau semua diterjemahkan dengan simbol dari kitab Wahyu itu sendiri, jangan-jangan Tuhan pun di sini hanya simbol. Iblis, malaikat, antikris, bahkan sorga dan neraka hanya simbol. Ini persoalan yang perlu kita pertanyakan. Ada pemahaman bahwa kitab Wahyu adalah simbol. Mari kita melihat contoh tentang angka-angka dalam Alkitab yang berarti secara khusus dalam kitab Wahyu yang berarti harafiah. Pada kesempatan ini tentang masa aniaya besar atau kita kenal dengan tribulasi, pemerintahan antikris. Walau terdapat dua perbedaan dari pandangan ini, dua perbedaan besar. Yang satu percaya bahwa masa itu akan berlangsung selama 7 tahun, kelompok yang satu memahami itu hanya berlangsung selama 3,5 tahun. Dari mana didapat angka-angka ini tentang masa aniaya itu yang berlangsung? Ada yang berpandangan 7 tahun dan 3,5 tahun. Itu diceritakan dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Saya ingin membaca bagi saudara. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 berkata begini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengahnya kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam akhir bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Secara khusus dalam ayat 24 ini, saya mau baca sekali lagi bagi kita. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 24 akan ada 70 kali 7 masa. Maka akan terjadi pemulihan, yaitu tidak ada kefasikan, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, yang ada hanya keadilan kekal, dan akan
menggenapkan nubuatan para nabi, dan mengurapi yang maha kudus. Ini nubuatan yang pada akhirnya puncaknya pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka ketika Yesus datang pada kali yang kedua, orang-orang yang percaya akan masuk pada kerajaan 1000 tahun yang damai. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kefasikan, tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena iblis telah diikat selama 1000 tahun. Maka nubuatan ini puncaknya pada kedatangan Tuhan, dan setelah itu kita masuk pada pemerintahan 1000 tahun damai. Saudaraku, kapan ini dimulai? Setiap penafsir dari ayat-ayat ini selalu mengacu kepada Raja Persia, secara khusus Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi mengeluarkan dekret untuk membangun kembali Yerusalem. Walaupun ada beberapa penafsir yang mungkin berbeda, tetapi secara umum akan menghitung tahun-tahun itu secara nyata, secara harafiah, itu terjadi pada dekret di mana raja mengeluarkan, memerintahkan untuk membangun kembali Yerusalem. Maka dari ayat-ayat yang kita sudah baca, di situ kita mulai menghitung angka-angka tahun-tahun tersebut, yaitu ada 7 kali 7 masa sama dengan 49 tahun, 62 kali 7 masa sama dengan 434 tahun, 1 kali 7 masa yang dibagi menjadi 2 yaitu setengah masa atau 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, maka itu kita akan mendapatkan 70 minggu yang berarti 490 tahun. Angka-angka ini berakhir pada masa aniaya besar, pada masa pemerintahan antikris. Sekali lagi, hitung-hitungan angka-angka ini akhirnya berakhir pada masa pemerintahan antikris. Dengan demikian, angka-angka ini ditarik berdasarkan arti harafiah, bukan simbolisasi. Sekali lagi, angka-angka ini ditarik begitu detailnya, tahun demi tahun dihitung, ternyata sampai pada pemerintahan antikris di akhir zaman, itu bukanlah angka yang bersifat simbolisasi, karena ditarik dengan jelas, dihitung dengan jelas, tidak bersifat simbolisasi. Maka dengan demikian, kitab Wahyu secara umum memang bersifat simbolisasi, tetapi berjalan bersama dengan makna harafiah. Ketika kita memahami prinsip ini, kita dapat menggunakan angka-angka itu untuk menyusun struktur kitab Wahyu yang bersifat kronologis. Kenapa? Mereka yang berpandangan bahwa Alkitab bersifat simbolisasi, kesulitan menyusun struktur secara kronologis. Karena dengan alasan pasal-pasal dalam kitab Wahyu tidak berurutan. Sehingga tafsiran-tafsiran bersifat acak atau overlapping. Sebagai contoh dari pandangan simbolisasi ini, bahwa pemerintahan 1000 tahun damai itu hanya simbol dari masa keemasan gereja atau pemerintahan gereja di bumi, yaitu dari salib sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu artinya pandangan ini, pandangan simbolisasi kitab Wahyu, bahwa pemerintahan 1000 tahun damai itu sedang berlangsung sekarang ini. Menjadi pertanyaan, adakah indikasi gereja berada pada masa pemerintahan atas dunia ini? Sekali lagi, adakah indikasi yang kuat
gereja berada pada keemasan, masa kejayaan, masa pemerintahan pada dunia ini. Pertama, bantahan saya, Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi, peperangan, krisis politik, krisis kepercayaan. Itu berbicara tentang 5 krisis yang akan melanda dunia dari sejak nubuatan itu berlangsung sampai hari ini, yaitu krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis rohani, krisis alam. Sementara Paulus berkata bahwa masa-masa ini adalah masa yang sukar. Dan kitab Wahyu menjelaskan tentang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Itu berbicara tentang gejolak-gejolak yang akan terjadi pada dunia ini dengan kesulitan, dengan penghukuman, dengan murka Allah yang terjadi di dunia ini. Kedua, bukankah masa 1000 tahun damai iblis diikat dan tidak lagi ada penyesatan, kata firman Allah. Ini sebagai contoh kontradiksi dari pandangan ini. Sekali lagi, kalau iblis diikat, berarti tidak ada penyesatan. Bukankah kita sedang berada pada masa ini dengan berbagai gejolak yang sedang terjadi, penyesatan yang sedang terjadi, penderitaan yang dialami oleh kekristenan, oleh orang-orang percaya. Apakah itu menggambarkan tentang kerajaan 1000 tahun damai? No. Itu sebabnya kalau kita memadukan unsur simbolisasi dengan arti harafiah, apalagi tentang angka-angka tersebut, kita dapat menyusun struktur secara kronologis. Seperti contoh dalam ulasan saya tentang 4 angka 7 kitab Wahyu. Itu sebuah kronologis dari kitab Wahyu itu sendiri, yang akhirnya akan menyusun struktur yang jelas sehingga kita dapat menafsirkan itu. Makna-makna simbolisasi berjalan dengan arti-arti yang bersifat harafiah, angka-angka itu tersebut, maka kita dapat menyimpulkan keseluruhan kitab Wahyu dalam penafsiran-penafsiran yang lebih jelas dan terarah. Tidak bersifat acak, karena kelompok yang memahami semuanya adalah simbolisasi tidak pernah cukup mampu untuk menjelaskan secara kronologis peristiwa-peristiwa itu, sehingga sekali lagi saya menyebut penafsiran-penafsiran mereka bersifat acak, overlapping, dan tumpang tindih. Maka saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa kitab Wahyu harus dilihat sebagai kitab yang bermakna simbolisasi, dan di dalamnya juga harus melibatkan unsur-unsur arti harafiah supaya kita dapat memaknai arti dalam menafsirkan kitab Wahyu dengan benar bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.